Shalom shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, berkat yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, sungguh kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Puji Tuhan. Saudara, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan? Semua hal yang telah kita lewati adalah akumulasi kasih dan kebaikan Tuhan, saudara. Kita tidak akan sanggup menghitung dan mengukur betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Kita dapat bangun pagi hari ini karena kebaikan Tuhan semata. Tubuh kita sehat karena Tuhan sangat baik kepada kita. Jika kita bisa makan, minum, bisa bekerja, terlibat di dalam pelayanan, memiliki keluarga, dan orang-orang yang terdekat yang mengasihi kita, semuanya karena kebaikan Tuhan dan kasih terbesar yang telah kita terima adalah keselamatan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, yang olehnya kita beroleh pengampunan dosa. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Lebih dari itu, kita yang percaya kepadanya diangkat menjadi anak-anaknya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saudaraku, jika kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, maka seharusnya kita mengasihi Dia lebih dari apapun juga, saudara. Dan tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah kerinduannya yang besar untuk mencari hadiratnya lebih daripada berkat-berkatnya. Pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dan kita bisa melihat kerinduan Nabi Yeremia, saudara. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan, alam semesta alam. Saudara, kita tidak bisa mengasihi Tuhan jika diri kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan, baik dalam kehidupan doa dan ibadah kita. Orang yang mengasihi Tuhan pasti rindu selalu dekat dengan Dia melalui doa atau jam-jam peribadatan. Demikian pula Daud, saudara. Daud berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, doa adalah nafas hidup
orang percaya. Karena itu keintiman yang kita jalin dengan Tuhan haruslah menjadi prioritas utama di dalam kehidupan keseharian kita. Ingat saudaraku, kekristenan bukanlah sekedar ritual agamawi, melainkan kasih yang dinyatakan ke dalam sebuah tindakan hidup, praktek hidup yang karib dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan juga pasti mencintai firman Tuhan. Ia akan bersukacita dan menikmati jam-jam pembacaan Alkitab, saudara. Banyak tulisan pemazmur yang mengindikasikan betapa ia sangat mencintai, menyukai dan menggemari firman Tuhan. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-perintahmu menjadi kesukaanku, Tauratmu menjadi kesukaanku. Orang yang mengasihi Tuhan suka memuji dan menyembah Tuhan. Ketahuilah saudara, pujian dan penyembahan adalah atmosfer surgawi setiap saat. Makhluk surgawi memuji dan menyembah Tuhan siang dan malam. Namun iblis juga mendakwa orang percaya siang dan malam. Karena itu kita tidak boleh kalah dengan iblis, saudara. Biarlah pujian dan penyembahan menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Saat kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, Tuhan akan hadir melawat kita dengan segala otoritasnya. Sebab firman Tuhan berkata, Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Mari kita mencontoh Daud, saudara. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Mari saudara, pagi hari ini kita bertekad untuk senantiasa rindu akan kehadiran Tuhan lewat persekutuan pribadi kita kepada Tuhan. Sehingga hari demi hari kita hidup dan dipenuhi dengan sukacita, dengan damai sejahtera setiap hari. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari-hari yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, bahwa kami Tuhan untuk senantiasa rindu hadirat-Mu, mencintai firman Tuhan, rindu mencari Tuhan setiap saat. Sehingga kami hidup di dalam damai sejahtera, sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami ya Tuhan. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Mohon sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita pagi hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.